Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun fima yadhuru minan najasat. Pasal penjelasan sesuatu yang bisa menjadi suci yang asalnya adalah najis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kami ingin membahas terlebih dahulu apa itu najis. Kitab ini tuh kurang terperinci, jadi tidak dijelaskan apa itu najis. Tiba-tiba menjelaskan sesuatu yang dapat menjadi suci dari benda najis. Loh, tiba-tiba ke pembahasan ini. Kalau tidak belajar dengan penjelasan yang diberikan, maka santri yang pemula kebingungan. Sedangkan dia belum mengetahui najis itu apa sih? Dan apa saja pembagian najis, ya kan? Najis itu yang mana saja? Jangan sampai tidak mengetahui najis sehingga membuat yang tidak najis dikatakan najis. Itu. Makanya kami ingin memulai tentang apa dulu najis, baru kita nanti masuk ke sesuatu yang menjadi suci yang asalnya najis. Seperti itu. Najis itu apa? Najis itu semua yang kotor. Semua yang kotor yang mencegah kesahannya sholat. Jadi catatannya, semua yang kotor yang mencegah kesahannya sholat. Ada yang kotor tapi tidak mencegah kesahannya sholat. Seperti apa? Ingus. Ingus najis apa bukan? Ingus tidak najis walaupun dia kotor, karena dia tidak mencegah kesahannya sholat. Apalagi seperti air liur. Air liur yang keluar dari mulut tidak najis walaupun kelihatannya kotor. Jadi seperti itu. Jangan sampai yang bukan najis dikatakan najis karena tidak mengetahui apa itu najis. Kemudian najis itu apa saja najis itu? Yang mana dikatakan najis? Ada berapa najis? Jadi dalam mazhab Syafi'i itu najis itu 7. 7 pokoknya yang harus diketahui. Kemudian kalau sudah tahu yang 7 ini nanti bisa dikembangkan. Yang pertama, segala yang keluar dari lubang depan dan belakang, baik dari manusia ataupun binatang, baik dari binatang yang hidup di darat maupun yang hidup di laut, di air, maka semuanya itu adalah najis. Kotoran manusia jelas najis. Kotoran ayam karena dia keluar dari lubang ayam, lubang binatang, najis. Begitu. Kecuali mani. Mani tidak najis, maninya manusia. Kalau mani manusia najis, berarti kita najis jadi manusia. Kemudian juga telur. Telur tidak najis. Ini najis yang pertama. Yang kedua, yang dinamakan najis, apa itu? Muntahan. Muntahan anak bayi itu najis. Yang ketiga, darah segar atau darah busuk, baik dari manusia ataupun binatang. Darah segar jelas najis. Darah busuk apa? Darah busuk itu nanah, itu juga najis. Kecuali darah, ada yang tidak najis seperti yang disebutkan oleh Nabi, uhillat lana maitatani wadamani. Kami dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah, bangkai belalang dan bangkai ikan, dan darah yaitu hati dan limpa. Nah,
mengecualikan ini, yaitu tidak najis, hati dan limpa. Ini yang ketiga. Yang keempat, najis itu bangkai juga najis. Bangkai itu apa? Bangkai itu binatang halal yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Contohnya, ayam. Ayam tidak disembelih, dia mati aja begitu. Maka ayam itu bangkai dan dia itu najis. Sapi mati tidak disembelih, najis semuanya. Kecuali ada pengecualiannya kalau sapi, yaitu kulitnya nanti. Kemudian juga bangkai itu binatang yang tidak halal dimakan walaupun disembelih caranya dia mati. Contoh kucing, walaupun disembelih memang, akan tetapi tidak halal dimakan. Anjing disembelih tapi tidak halal dimakan, maka bangkainya itu najis. Ini bangkai ini dari yang terkecil sampai yang terbesar najis loh ya. Yang terbesar apa? Seperti gajah. Mati gajah, maka najis. Yang terkecil apa? Semut. Semut kalau mati, maka dia najis. Dan kalau dibawa di dalam sholat, ada pakaiannya yang ada semutnya mati, maka sholatnya tidak sah karena membawa najis. Kemudian najis yang kelima adalah cairan yang memabukkan atau khamr. Dan termasuk bagian dari khamr itu adalah alkohol. Jadi kalau ada alkohol di obat-obatan, obat batuk, kalau bisa dihindarkan, cari obat yang lain, karena alkohol itu najis. Kita tidak berbicara alkohol yang bukan diminum, bukan untuk dikonsumsi. Kayak misalkan alkohol yang ada di parfum. Bagaimana alkohol yang ada di parfum? Sebenarnya ini ada pembahasan tersendiri. Intinya, ulama ada yang membolehkan. Karena apa? Sebenarnya yang haram itu khamr, yang disebut haram itu. Cuma karena pengetahuan manusia berkembang semakin cerdas, menemukan banyak penelitian, ternyata di khamr itu mengandung alkohol. Makanya alkohol itu najis. Tapi alkohol yang ada di minyak wangi, dari hasil penelitian itu jenisnya berbeda. Bukan alkohol yang ada di khamr, tapi alkohol jenis berbeda. Itu alkohol yang ada di minyak wangi itu alkohol yang bukan dikonsumsi. Bukan dikonsumsi, beda alkohol yang ada di khamr. Alkohol yang ada di khamr bisa dikonsumsi. Artinya bisa dikonsumsi, tetap dia haram diminum. Cuma tidak buat orang sampai mati. Beda halnya dengan alkohol yang ada di minyak wangi. Itu bukan untuk dikonsumsi. Dan itu dihasilkan bukan dari khamr. Makanya berbeda jenisnya menurut penelitian orang yang ahli kimia. Seperti itu. Tapi ada sebagian ulama menganjurkan kalau bisa beli yang tidak beralkohol untuk menjaga-jaga, maka lebih baik. Tapi kalaupun ada yang menggunakan alkohol, juga jangan disalahkan. Intinya seperti itu. Nah itu, yang keenam adalah najis yang keenam, anjing dan keturunannya. Anjing kawin sama kambing, keluar anak apa mungkin anak campuran kambing dan anjing, maka anaknya itu pun najis. Yang ketujuh, najis yang ketujuh adalah babi.
babi dan keturunannya juga najis. Nah, inilah macam-macam najis. Baru kita sudah paham apa itu najis dan tadi macamnya. Sekarang ada sesuatu benda yang asalnya najis bisa jadi suci. Yang pertama, alladzi yathuru minan najasati salasatun. Yang sesuatu yang menjadi suci yang asalnya najis itu ada 3. Yang pertama al-khamru. Nah, tadi sudah disebutkan dari 7 itu kan ada khamr. Nah, ini khamr itu najis, akan tetapi dia bisa menjadi suci. Idza takhallalat binafsiha. Dia menjadi suci apabila dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khamr itu terbuat dari perasan anggur atau kurma, difermentasi, dijemur, akhirnya beberapa hari dijemur dengan suhu yang panas, akhirnya berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Perasan anggur tadi itu difermentasi jadi sesuatu yang memabukkan. Nah, itulah khamr, dan itu najis khamr itu. Nah, tapi dia bisa jadi suci apabila dia disimpan lagi, kemudian berubah menjadi cuka dengan syarat, ada syaratnya loh ya, dengan syarat berubahnya dengan alamiah, bukan ditambahi dengan obat, bukan ditambahi dengan obat-obatan. Kalau ditambahi dengan obat-obatan, maka tetap dia menjadi najis dan tidak boleh dikonsumsi kalau ditambahkan obat-obatan. Berbeda halnya dengan orang yang tujuannya memang membuat cuka. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi ini adalah asalnya sebelum jadi cuka khamr. Sebelum jadi cuka khamr, kemudian dikasih obat-obatan sehingga jadi cuka. Maka ini yang najis seperti itu. Kemudian wajildul maitati idza dubigha, kulit bangkai. Nah, bangkai kan tadi najis. Nah, kulitnya juga, kulit bangkai itu juga najis. Bisa dia tidak jadi najis apabila dibersihkan, disamak, dibersihkan dengan cara tertentu menggunakan yang kasat, yang kesat gitu. Kemudian dijemur, hilang daging-dagingnya, sisa dagingnya itu, lendir-lendirnya, dijemur, kemudian dicuci lagi, dibasuh, akhirnya dia menjadi sajadah, bisa menjadi tas. Dan ini semua kulit loh ya, semua kulit binatang, bangkai binatang, semuanya bisa jadi suci kecuali anjing dan babi, cuma itu. Wa ma sara hayawanan, dan sesuatu yang berubah menjadi hewan. Misalkan bangkai sapi, sapinya mati bangkai sapinya, kemudian ada ulat di dagingnya, maka ulatnya itu menjadi suci. Atau anjing mati, kemudian muncul ulat di dagingnya, ulatnya mutanajis dulu, kemudian dicuci baru menjadi suci. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya ingin kami bahas sampai sini, tapi sudah tidak cukup ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.